love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3087. Apa? Dia hadis. Kata-kata Iwan mendarat seperti petir di langit cerah, mengejutkan semua orang yang hadir. Hadis adalah salah satu penjahat teratas dalam daftar kriminal. Tangannya berlumuran nyawa dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Ketenarannya sudah mapan dan kejahatannya banyak. Mereka yang hadir pasti pernah mendengar keburukan hadis. Mereka tahu dia berada di peringkat kedua di antara 8 penjahat, memiliki keterampilan bela diri yang mendalam. Selain itu, ia dikenal karena pengkhianatan dan kelicikannya, mahir menyembunyikan jejaknya dan menghindari penangkapan organisasi Drakmar wilayah tengah selama lebih dari 1 dekade. Sekarang mendengar dari Iwan bahwa lelaki tua beruban ini adalah hadis sungguh sulit dipercaya. Kejutan yang mereka rasakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tuan Gusnadi, apakah Anda mengatakan bahwa dia adalah hadis peringkat kedua dalam daftar kriminal? Apakah ini nyata? Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Hauser yang baru pulih dari keterkejutannya tampak ragu. Hadis salah satu dari 8 penjahat dikenal sulit ditangkap. Hampir tidak ada orang yang pernah melihat wajah aslinya. Dan mereka yang mengalaminya mungkin sudah mati. Kalau tidak, organisasi Drakmar wilayah tengah tidak akan memburunya selama lebih dari 1 dekade tanpa hasil. Dan inilah Iwan yang bukan siapa-siapa dengan latar belakang yang tidak diketahui, mengklaim bahwa dia bisa mengidentifikasi hadis. Hauser tidak mengerti bagaimana Iwan bisa membuka kedok identitas hadis. Dia curiga Iwan salah, atau lelaki tua berbaju abu-abu ini kebetulan memiliki nama yang sama, sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Aku tidak salah, dia memang hadis peringkat kedua di antara 8 penjahat. Iwan menyatakan dengan kepastian mutlak. Apa? Dengan pernyataan tegas Iwan, semua orang yang hadir benar-benar tercengang, terutama keluarga Summer yang keterampilan bela dirinya relatif rendah. Banyak dari mereka menggigil tanpa sadar. Rasa dingin muncul dari kaki mereka, menyebar ke seluruh tubuh mereka. Seperti kata pepatah, nama seseorang adalah bayangan pohon. Sebagai salah satu penjahat paling kejam, hadis tidak meninggalkan orang yang selamat kemanapun dia pergi untuk menyembunyikan identitasnya. Dia tidak pernah membiarkan satupun saksi hidup. Sekarang bertemu hadis dan mengetahui identitas serta penampilan aslinya bukanlah hal yang baik untuk mereka. Mendengar hal ini, banyak yang tidak bisa menahan rasa takutnya, hati mereka pun bergetar. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Iwan secara terbuka mengungkapkan identitas asli hadis, wajah Tuan Mika menjadi pucat. Suasana hatinya tenggelam. Seperti orang lain, dia tidak tahu banyak tentang lelaki tua berbaju abu-abu itu yang dikenal sebagai Elder Destiny. Dia hanya tahu Elder Destiny baru saja bersumpah setia kepada ayahnya bos pusat. Dia tidak tahu identitas asli Elder Destiny adalah Hades, yaitu penjahat peringkat kedua. Tentu saja, itu bukanlah persoalan utama. Masalah utamanya adalah tugas organisasi Drakmar adalah menjaga ketertiban dan stabilitas di dunia persilatan. Keluarga bela diri kuno manapun yang ditemukan secara diam-diam berkolusi atau menyembunyikan salah satu dari 8 penjahat akan melakukan kejahatan serius. Jika Elder Destiny memang hadis dan informasi ini tersebar, para Mika akan mendapat masalah besar dengan organisasi Drakmar wilayah tengah. Hal ini berpotensi mendatangkan bencana besar bagi kaum Mika.
Menyadari hal tersebut, Tuan Mika segera mengambil keputusan.